kalian inginkan itu kelas yang seperti apa? Yang bagaimana? Untuk mengetahui cita-cita atau impian kelas kalian, saya ingin kalian menuliskan impian kelas kalian itu seperti apa di sini, ya. Nanti kalau sudah kalian tempel di papan tulis. Oke, kalian tulis cita-cita kalian, cita-cita kelas kalian. Silakan kalian tulis kelas impian kalian. Oke, sudah? Yang sudah boleh ditempelkan di papan. Silakan. Yang sudah, yang merasa sudah ditempelkan. Silakan. Ayo, silakan. Yang sudah. Ayo. Ayo, silakan. Yang lain. Silakan, yang belum. Oke, sudah semua tadi? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian sudah menulis semua, mari kita baca bersama-sama. Kelas impian yang kalian inginkan. Yang pertama, kelas bersih dan indah. Berarti nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Saya tulis di sini kebersihan. Murid-murid sopan. Berarti nilai kebajikannya apa? Kesopanan atau bisa menghargai, ya. Menghargai atau menghormati bisa. Dan menghargai. Oh, saya pengen sepi di kelas. Kelasnya berarti nggak boleh rame. Berarti apa? Nilai kebajikannya ini nggak boleh rame di kelas. Saya pengen kelas bersih.
keamanan, tapi menjaga kebersihan, kebersamaan, ya. Oh ini ada menjaga fasilitas, menjaga kebersihan, keamanan, kebersamaan dan fasilitas sekolah. Sanggup melaksanakan? Sanggup. Jadi apa nilai keyakinan kelas kita yang pertama? Menjaga kebersihan, kebersamaan, dan fasilitas sekolah. Kemudian yang kedua, mana yang bisa kita jadikan satu? Menghormati dulu ya, menghormati dan menghargai. Terus beliau masuk menghormati, menghargai, masuk ya. Yang satu. Berarti yang kedua, menghormati dan menghargai orang lain dan barang miliknya. Jadi nilai keyakinan yang kedua yaitu jadi kalian kalau pinjam harus dikembalikan. Terus mana lagi nilai yang belum kita masukkan? Disiplin, terus tanggung jawab, sama jujur. Oke, tadi harus yang pertama disiplin. Disiplin, apa tadi? Jujur dan tanggung jawab. Sudah? Masuk semua? Oke. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita? Apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang terakhir, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi kalian harus bisa melaksanakan semua karena ini adalah keyakinan yang sudah kalian sepakati sendiri. Ikut tidak ikut membentuk, yang membentuk adalah kalian sendiri. Ya, sanggup melaksanakannya? Sanggup. Oke, ini nanti kita cetak, kita tempelkan di kelas kita, ya. Oke. Jadi untuk besok dan seterusnya keyakinan kelas itu harus kalian laksanakan. Satu, oke? Oke. Sudah kita bentuk dan sudah kita kesepakati bersama sebagai tanda bahwa keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kalian semuanya, maka perlu dibubuhi tanda tangan. Untuk itu saya minta tanda tangan kalian, silakan maju satu persatu. Silakan. Ayo maju.
Lanjut. Siapa? Silakan. Maju satu-satu. Ayo yang lagi yang belum diluruskan tanda tangan ya. Siapa lagi yang belum? Krisna, belum. Billy sudah belum Billy? Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Fajar Arhab dari kelas 7F. Nama saya Muhammad Yusuf Putra dari kelas 7F. Nama saya Chelsea Amelia dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasution Mediani dari kelas 7F. Jadilah generasi emas. Sangat menyenangkan. Kita senang sekali. Senang sekali. Tentu saja sangat penting. Sangat penting sekali. Banget itu. Dengan keyakinan kelas, kita dapat hidup rukun dalam pertemuan. Kelas dapat lebih tertib. Kita dapat saling menghargai dan menghormati orang lain. Menambah kedisiplinan, jujur, bertanggung jawab. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma qala Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala yasal hadib. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 1 Negeri, Bapak Sumarti SPD MPD, kepada ibu-ibu TGP Angkatan 9 yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif IGP Angkatan 9 SMPN Negeri 1 Bedek, kepada Bapak Ibu Guru undangan yang kami hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari IGP Angkatan 9 SMPN 1 Bedek dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan pendidikan dan tuntunan. Semoga kita dapatkan syafaat beliau. Hadirin, adapun susunan acara pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian diseminasi budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Enawati SPD, yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wilijeng SPD, yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Umi Seyda SPD, yang keempat nanti akan disampaikan oleh Ibu Ina Eliza SPD. Dan penutup atau doa. Bapak Ibu sekalian, mari acara di
diseminasi budaya positif. Kita buka dengan buku Quran. Mudah-mudahan antara ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dalam bulan kita awali mudah-mudahan lancar. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Hermawati SPD. Pada beliau waktu dipersilakan. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Sumadi SPD. Koneksi Bluetooth dihentikan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru, Ketua Satu Dek, yang saya hormati sekaligus sahabat ibu-ibu IGB akan 9. Mari pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur karena kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur bahwa kita memiliki satu deteksi ini untuk guru yang hebat, utamanya yang tergabung di dalam IGB Angkatan 9. Saya tahu ini merupakan proses yang panjang, melelahkan, memerlukan pengorbanan yang begitu hebat, baik tenaga maupun pikiran, sehingga saya berharap sebagai kepala sekolah, ibu-ibu ini tetap semangat supaya proses program yang dijalani yang ada hubungannya dengan IGB ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih pada ibu-ibu, walaupun selama ini ibu telah melaksanakan program calon guru penggerak ini, di balik kesibukan yang ada, ibu-ibu masih menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk itu tepuk tangan kepada ibu-ibu IGB ini. Sekarang ini tahapan sudah sampai kepada
harapan saya kepada ibu-ibu, utamanya DPP ini, setelah ibu mengembangkan budaya positif yang nanti mungkin akan ada masukan dari ibu-ibu dari SMP Negeri 1 Gedek ini, harapan saya tolong ini dikembangkan di sekolah. Bagaimanapun juga budaya positif ini sangat berguna bagi tujuan pengembangan SMP Negeri 1. Harapan saya setelah ini ditolong yang melihat ibu-ibu beroleh ini ditularkan, diterapkan kepada anak-anak sehingga anak-anak kita itu betul-betul berkembang sesuai dengan kompetensi yang masing-masing dan budaya yang baik ini bisa mewarnai perjalanan SMP Negeri 1 Gedek. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Selamat ibu-ibu sudah sampai tahap program ini. Semoga ibu-ibu IGP program ini bisa sukses. Itu sambutan saya. Barangkali ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai acara selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Ernawati, yaitu tentang disiplin positif dan teori kontrol. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, meskipun dengan kesibukan masing-masing, alhamdulillah semangat. Supaya kita membangkitkan semangat lagi, mari kita ya mau berdiri ya. Siap. Pak Bandi, apa kabar Pak Bandi? Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Iya siap. Kalau nanti saya bilang SMP Negeri 1 Gedek sesuai tadi ya Bu ya. Oke. SMP Negeri 1 Gedek, sekolah impian masa depan. Sekali lagi ya, biar lebih keras lagi dan semangat lagi. SMP Negeri 1 Gedek, sekolah impian masa depan. Tepuk tangan untuk kita semuanya, bisa kembali duduk. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak ya. Yang terhormat Bapak Sumardi selaku Kepala SMP Negeri 1 Gedek, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gedek beserta teman-teman sejawat saya, rekan saya yang setiap harinya berkumpul dengan saya. Terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan ke saya, memotivasi saya untuk bisa datang di kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan rahmat sehatnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya Bapak Ibu. Untuk kali ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terkait dengan adanya tugas CGP Angkatan 9 ini Bapak Ibu. Saya diberikan tugas untuk mendiseminasikan budaya positif. Intinya untuk tujuannya yaitu nanti kita diharapkan bisa menerapkan budaya positif ini ke anak-anak. Jadi memang ini tujuan tugas dari CGP saya, tapi nanti diharapkan setelah adanya diseminasi ini kita dapat menerapkan ke anak-anak tentang budaya positif ini supaya kita semuanya stakeholder yang ada di sekolah kita bisa mewujudkan sekolah impian masa depan. Kita bisa menghantarkan mewujudkan anak-anak
anak-anak menjadi lebih berprestasi, lebih mampu, dan mengantarkan mereka bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Begitu nggih? Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian tadi materi penyampaian dari Ibu Tri Ernawanti SPD yang sangat mendalam tentang disiplin positif dan teori kontrol. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan bisa menyebarkan pada anak-anak kita tentang profil pelajar Pancasila. Hadirin sekalian, adalah selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wilujeng, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pada beliau, waktu dan bagi persilakan. Tidak apa-apa sambil ini ya Bapak Ibu dulu. Tidak usah tegang-tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Tidak lupa saya haturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas perkenanan panjenengan semua mengikuti kegiatan kami, sudah meluangkan waktu panjenengan yang sudah berharga, yang paling berharga untuk mengikuti kegiatan kami ini. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri Ernawanti. Yang pertama tadi, berikutnya adalah tentang motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri Erna tadi, pada pertanyaan pemantik, apakah benar hukuman bisa membuat anak-anak lebih disiplin? Dan juga, apakah benar dengan penghargaan anak-anak bisa lebih berprestasi? Nanti di sini kita bahas bersama. Saya tidak ingin dikatakan menggurui. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan pada program guru penggerak yang sudah kami lalui sampai hari ini. Yang pertama yaitu tentang motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi, Bapak Ibu? Kira-kira motivasi itu apa nggih? Dorongan, ya. Dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi setiap tindakan manusia itu ada motivasinya, baik tindakan yang baik ataupun tindakan yang tidak baik. Nah, motivasi itu ada yang berasal dari luar diri orang itu dan ada yang berasal dari dalam dirinya. Yang berasal dari luar yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, dalam kegiatan anak-anak di sekolah, motivasi ekstrinsik ini bisa dipengaruhi oleh orang lain, baik berupa ancaman, kemudian bisa juga karena tidak ingin merasa bersalah dan sebagainya, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian penyampaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sri Wilujeng cukup bagus yang mungkin bisa kita terapkan kepada anak-anak saat kita melaksanakan ada hukuman atau motivasi atau penghargaan. Ini mana yang kita terapkan sehingga anak-anak bisa menunjukkan budaya positif untuk tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih kepada Bu Sri Wilujeng yang telah menyampaikan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian
diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Zaidah SPD, yaitu mengenai posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Pada beliau Bapak dipersilakan. Untuk perlu diketahui, Ibu Umi dan Bu Inge bahwa waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10 ya, dan mungkin tamu-tamu nanti mungkin jam 11 diupayakan sudah usai kan ya. Oke, terima kasih. Oh, tidak sampai jam 11 ya. Monggo Bu Umi Zaidah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gedek, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gedek, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gedek yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Ketiga kalinya tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian karena telah sudi meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami untuk melakukan diseminasi budaya positif. Sebelum saya mulai diseminasi ini, perkenalkan saya Ibu Umi Zaidah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu, saya berada di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini hanya melakukan aksi nyata tentang apa yang kami dapatkan dari modul 1.4 dari program guru penggerak tentang budaya positif, yaitu di mana saya diminta untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta yaitu SMP Negeri 1 Gedek. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! SMP Negeri 1 Gedek. Bapak Ibu, sebagai guru yang baik, kita harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, dengan budaya positif ini dapat kita wujudkan jika kita memahami dan melaksanakan beberapa teori inti yang ada pada budaya positif itu sendiri. Di antaranya teori-teori tadi adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tadi sudah kita pelajari bahwasanya menurut teori kontrol, bahwasanya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Jadi meskipun tindakan kita itu adalah tindakan yang tidak kita harapkan atau yang tidak kita inginkan. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan suatu tindakan yang mana tindakan itu tidak kita harapkan? Pernah nggak kira-kira? Ya pernah. Jelas pernah ya, kita semua pernah melakukan tersebut. Nah, kenapa kok kita lakukan meskipun
inginkan. Nah, itu semua pasti punya alasan atau memiliki suatu tujuan. Nah, tujuan yang kita capai ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Yang mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Kasih sayang itu juga merupakan kebutuhan di Bapak Ibu. Ya, lah, itu nomor 1. Saya taruh di nomor 2 kalau karena yang nomor 1 itu jelas untuk bertahan hidup gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Wow. Kita bahas satu persatu mengenai yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup ini adalah kebutuhan semua makhluk hidup ya. Tidak hanya kita sebagai manusia, tetapi semua makhluk hidup juga memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang mana kebutuhan ini sifatnya adalah fisiologi, yaitu untuk mempertahankan kehidupannya. Seperti butuh makan, butuh minum, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan, termasuk kebutuhan biologis juga termasuk ada bertahan hidup. Oh iya, belum tertulis ya di situ. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yaitu untuk bertahan hidup. Biologis itu bertahan hidup. Iya, karena dia ingin mempertahankan biologis. Iya. Iya, betul sekali. Biologi itu sebelah Pak Bandi ya. Oke, kita lanjut untuk kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang ini adalah kebutuhan yang sifatnya psikologi ya, yaitu rasa diterima. Setiap manusia selalu ingin diterima di kelompoknya ya. Kemudian rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok itu merupakan suatu kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini bisa kita penuhi hanya dari orang lain. Jadi kita tidak bisa memenuhi dengan diri kita sendiri. Jadi kita membutuhkan kepedulian atau ketulusan dari orang lain. Misalnya dari mana Bapak Ibu? Anak saya. Oh iya, dari anak, betul sekali. Saya anak, oh suami itu nomor 1 ya, anak, keluarga, oh iya istri. Istri juga katanya Bapak. Kemudian kita menginjak ke kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Ya, itu keluar dari kurungan ya, biar dia bebas. Ya. Oh, masa Bu Ida rambutnya panjang gitu Pak? Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan kemampuan dan kebebasan untuk mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, bukan dikendalikan dari orang lain. Itu adalah kebebasan. Kenapa Pak? Oh gitu. Yang dibahas kurungannya sama Pak Bandi.
kebutuhan kesenangan. Kalau ini macam-macam ya, kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kesenangan tiap-tiap manusia beda-beda ya. Tadi ada yang mungkin bisa bermain saja ya, dengan shopping. Ya, biasanya kalau bapak kalau ibu-ibu itu sukanya shopping ya. Shopping, bermain, rekreasi mungkin ya. Kenapa Putri? Bermain. Tapi kan seneng. Suka bermain, Bu. Suka bermain. Suka bermain. Nah, itu adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ya. Jadi untuk kebutuhan kesenangan ini sesuai dengan pribadi dari masing-masing individu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan, yang mana kebutuhan untuk penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalkan ingin menjadi ingin jadi kepala sekolah. Oh ya. Iya. Oh tidak. Oh dari Pak. Yayasan di situ. Yayasannya Pak Bandi. Iya. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalkan tadi menjadi lebih kompeten, kemudian menjadi terampil dan diakui atas prestasinya. Kebutuhan penguasaan ini juga dimiliki oleh murid-murid kita ya, sehingga kita sebagai guru seharusnya kita bisa memperhatikan kelima kebutuhan dasar murid-murid kita. Jadi kebutuhan dasar ini tidak hanya dimiliki orang dewasa, tetapi murid-murid kita juga memiliki suatu kebutuhan dasar ya. Makanya untuk istilahnya untuk menuntun mereka ke arah yang lebih baik, kita harus bisa memperhatikan kebutuhan dasar mereka juga. Nah, misalkan ada anak yang melanggar peraturan, nah, untuk melakukan atau untuk menyelesaikan permasalahannya, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Kenapa dia berbuat nakal atau melanggar peraturan? Nah, kan seperti itu. Kemudian untuk menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik, kita sebagai guru memiliki 5 posisi yang kita sebut dengan posisi kontrol guru. Menurut Gianni Gosen mengatakan bahwasanya guru memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ketiga, memiliki posisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi memantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Kira-kira kalau kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Waduh, manajer, Bu Ika sudah manajer. Tapi saya lihat tadi sudah bawa buku kayaknya. Oh, garis buat apa Ibu? Oh gitu. Tapi itu tadi didapatkan dari mana ya? Saya nemu. Hotel. Iya, kalau Mbak Ati mana Bu? 34 Pak. 34 tadi sudah hampir menuju ke manajer ini ya. Oh, kalau Bu Guna sudah manajer ya? Oh iya. Oh tidak katanya. Iya. Kalau iya. Kalau misalkan kita bisa semua berada di posisi manajer, mungkin sekolah kita sudah sekolah yang aman, sejahtera ya. Nah, bagaimana kita menuju ke arah tersebut? Mari kita belajar bersama-sama demi SMP Negeri 1 Gedek. Sekolah impian masa depan. Nah, kompak. SMP Negeri
Kira-kira di sini ada nggak yang berada di posisi tersebut? Oh ada. Oh guru. Iya. Biasanya pada posisi ini guru akan menghukum secara fisiknya maupun secara verbal, dan nada suaranya biasanya dengan nada yang tinggi, kemudian matanya melotot, bahkan ada yang mengganti atau menunjuk-nunjuk jari. Itu ya seperti Pak Bandi itu berarti menghukum ya. Nah, dari posisi sebagai penghukum ini akan membuat murid menjadi memberontak, dendam, dan menyalahkan orang lain, sehingga mengakibatkan dia akan mengulangi perbuatannya lagi, ya, perbuatan yang tidak baik tadi, dan lebih bersifat agresif. Nah, tambah teman kan ada dia, betul. Jadi kira-kira kalau kita sebagai posisi penghukum boleh apa tidak Ibu, Bapak? Tidak. Boleh apa enggak? Tidak. Khusus BK tak boleh. Oh, khusus BK nggak boleh. Memang kalau menurut teori gitu ya. Tapi untuk melaksanakannya, ya itu tergantung pada individu masing-masing. Kemudian posisi yang ketiga yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berceramah. Ceramah untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan kekecewaan yang mendalam, sehingga membuat murid tadi menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia tidak jujur. Karena apa? Karena dia takutnya diceramahi, gitu ya. Kemudian bisa juga dia menyangkal atau berbohong. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah anak ini akan menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Itu akibat dari kalau guru itu memiliki posisi sebagai merasa bersalah. Jadi anak-anak itu benar-benar merasa, oh aku kok salah gini ya, kok seperti ini. Jadi dia akan tidak bisa bangkit lah istilahnya, dia tidak bersemangat lagi. Itu kalau pada posisi yang kedua. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Mungkin ini banyak juga yang Bapak Ibu berada di posisi ini ya, mungkin hampir semua ya. Nah, bagaimana untuk posisi sebagai teman di sini? Sebagai teman, guru ini tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya untuk mengontrol muridnya, ya, sehingga terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Biasanya untuk posisi sebagai teman ini, kata-kata yang diutarakan itu menggunakan kata-kata humor seperti tidak ada istilahnya guru dengan murid, jadi dianggap sebagai teman sendiri. Bahasanya ini menggunakan bahasa yang ramah dan akrab, bisa juga diselingi dengan candaan-candaan. Nah, hasil dari posisi teman ini ada akibat positif dan ada akibat negatifnya. Untuk hasil positifnya di sini adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan Bapak Ibu guru karena dianggap sebagai teman. Tetapi untuk akibat negatifnya yaitu biasanya murid-murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi istilahnya dia akan, oh kalau sama guru ini akan manut, yang guru lainnya tidak manut, karena dianggap dia bukan temannya. Ini adalah akibatnya. Sehingga dengan demikian mengakibatkan si anak ini akan ketergantungan pada guru tersebut. Jadi seolah-olah dia hanya membutuhkan guru itu saja yang dianggap sebagai teman. Jadi mengakibatkan ketergantungan dan tidak bisa mandiri dan tidak bisa memutuskan suatu keputusan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau, biasanya guru ini memantau pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada.
Nah, biasanya di dalam suatu sekolah itu ada tata tertib atau peraturan-peraturannya. Nah, konsekuensi apa yang dia langgar? Misalkan terlambat, berarti itu apa, kan gitu, ada konsekuensinya. Nah, biasanya untuk posisi pemantau di sini nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya juga formal. Kemudian membuat murid ini akan memahami konsekuensinya. Jadi kalau terlambat apa konsekuensinya? Tidak mengajarkan PR apa konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Nah, akibatnya ini menitik beratkan dampak pada dirinya sendiri. Oh, kalau saya terlambat nanti disuruh ini. Oh, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya nanti akan dapat apa, gitu kan, sesuai dengan konsekuensi yang sudah ada. Kemudian posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer. Ini yang sudah dilakukan, katanya tadi sudah dilakukan oleh Bu Inge. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Inge. Sudah berhasil menjadi posisi manajer ya. Kalau saya lihat ini, kalau yang sesuai itu kayaknya Bu Ati ya. Bu Ati itu sudah seperti posisi manajer ya. Iya. Oh iya. Pada posisi ini guru ini biasanya sebelum menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid, guru ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu apa? Yaitu untuk menggali tadi apa kira-kira kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh murid tersebut. Kemudian mengembalikan tanggung jawabnya. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Nah, untuk mengembalikan agar dia tidak melakukan kesalahan tadi, maka guru ini membimbing murid bagaimana caranya biar anak ini tidak melakukan kesalahan tadi. Jadi istilahnya memberi solusi. Yang mana solusi ini didapatkan dari anak itu sendiri. Kita hanya menuntunnya, ya, membantu menuntun anak tersebut. Sehingga dengan demikian maka hasil yang didapat dari murid yaitu menguatkan watak atau karakter anak tersebut. Kenapa? Karena solusi-solusi yang diperoleh itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari Bapak Ibu guru atau orang lain. Istilahnya dengan sesuai dengan motivasi intrinsik yang diterangkan oleh Bu Wil tadi. Kemudian akibatnya ini anak tersebut akan dapat mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, insya Allah kalau memang semua warga di SMP Negeri 1 Gedek ini sudah berada pada posisi manajer, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Nah, sebagai manajer di sini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, maka kita bisa menggunakan melaksanakan segitiga restitusi, yang mana untuk segitiga restitusi ini nanti akan diterangkan oleh Ibu Inge. Demikian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. SMP Negeri 1 Gedek, sekolah impian masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang disampaikan oleh Ibu Inge Saidah tentang posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Posisi yang keempat, yang terakhir tadi, posisi manajer, mudah-mudahan bisa kita raih atau kita terapkan dalam pembelajaran setiap hari. Oke, selanjutnya pemateri yang terakhir, ini ada waktu 30 menit dulu ya. Jadi materi yang terakhir tentang diseminasi keyakinan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pada Ibu Inge Eliza Junia SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kehadiran kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak Kabupaten Mojokerto angkatan 9. Sebelumnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah di sini ada 2 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, mungkin ini bisa disampaikan oleh Bu Nunu. Bu Nunu, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang betul sekali, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kalau kita mengingat kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Erna tadi, disiplin itu pasti ada kaitannya dengan hukuman, kemudian aturan, dan satu lagi adalah konsekuensi. Nah, berkaitan dengan yang tadi disampaikan Bu Erna, pertanyaan pemantik sekarang, ya. Tadi ada satu hukuman. Apakah hukuman itu perlu, Bapak Ibu, setelah jenengan memirsani apa yang tadi kami berempat sampaikan? Apakah hukuman itu sangat diperlukan? Tidak, hukuman itu terakhir. Hukuman adalah alternatif terakhir, betul. Sebelum kita memilih alternatif terakhir, maka kita bisa memilih alternatif yang bisa membangun disiplin bagi anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya satu lagi pemantiknya adalah yaitu tentang apakah memberikan penghargaan itu sangat efektif berdasarkan hasil diseminasi ini tadi. Enggak Bu Ani, tidak. Kenapa Bu Ani? Sekedar Bu Ani, sekedar. Karena anak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran, pasti kalau dia itu berbuat baik dan pasti akan mengharapkan itu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Gebek. Karena itulah SMP Negeri 1 Gebek pasti akan menjadi sekolah impian masa depan. Sekali lagi kebanggaan kita, SMP Negeri 1 Gebek, sekolah impian masa depan. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Inilah akhir dari diseminasi disiplin positif hari ini dari kami tim CGP Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Saya undang kembali Ibu-ibu CGP, Ibu Sri Wilujeng, Ibu Umi Zaida, Ibu Tri Ernawati. Monggo, sebelum mengakhiri saya kembalikan ke Pak Tomo. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inge Eliza Dinia yang pemateri terakhir dan memberikan yang kesimpulan. Tadi ada pertanyaan pemantik, apakah hukuman perlu? Ternyata bla bla itu tidak akan terakhir, ya. Dan semoga ini nanti bisa kita terapkan sehingga perilaku atau tindakan budaya positif ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan kita menjadi pengajar atau pendidik di SMDN 1 gitu. Acara terakhir penutup doa yang akan dipimpin oleh Abah DRS Muhammad Subandi. Kepada beliau kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat kepada SMPUD 1 Gebek, Bapak Ibu TGP yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini afdhal sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli
wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa tarabitana wa ustadina wa azwajina wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa inna wa alisal wa dhair. Rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas doa. Nantinya mudah-mudahan semua pelaksana kegiatan yaitu tim IGP angkatan 9 ini nantinya bisa lancar sampai terakhir. Ya. Akhirnya saya selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir banyak khilaf kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.